Kecuali di Indonesia, hal seperti ini benar-benar tidak mungkin terjadi di tempat lain. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang jurnalis media ternama asal Amerika Serikat. Dalam keadaan sangat terkejut, ia bekerja untuk Truth Report, sebuah media yang dikenal hanya melaporkan apa yang benar-benar dilihat oleh para pemuda dengan gaya pelaporan yang adil dan tidak memihak sehingga mendapatkan dukungan besar dari banyak pembaca. Awalnya untuk meliput proyek kereta api cepat di sebuah negara tetangga yang sedang naik daun, Amelia Harris melakukan perjalanan ke ibu kota negara tersebut. Namun perjalanan yang ia harapkan akan nyaman justru berubah menjadi kekacauan total. Ia menggambarkan pengalaman itu seperti berada di neraka. Masih dalam keadaan terguncang, tujuan berikutnya adalah Indonesia, yang juga berada di Asia. Karena merasa masih berada di kawasan yang sama, ia sama sekali tidak menaruh harapan tinggi saat hendak meliput kereta cepat di sana. Namun hasilnya luar biasa. Sejak sebelum naik kereta, ia terus-menerus dibuat takjub. Tidak hanya itu, rangkaian kejadian tak terduga yang terjadi setelahnya membuatnya tak tahan untuk menggambarkan bahwa Indonesia benar-benar seperti surga. Apa sebenarnya yang ia alami? Mari kita ikuti kisahnya. Amelia Harris adalah seorang jurnalis dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di media besar. Amerika Truth Report moto hidupnya adalah hanya melaporkan apa yang disaksikan oleh mata sendiri. Sikap pelaporannya yang jujur, adil dan tanpa kepura-puraan mendapat evaluasi tinggi di industri media dan kepercayaan besar dari pembaca. Kalau ia memilih subjek liputan yang sedang menjadi perhatian, dunia kereta cepat di negara tetangga. Proyek di negara tetangga tersebut merupakan bagian dari visi ekonomi besar yang bertujuan memperluas jaringan kereta cepat ke berbagai negara sekitar, menjadikannya simbol pengaruh internasional. Amelia ingin memverifikasi hal ini secara langsung. Di sisi lain, Indonesia juga muncul sebagai pesaing baru yang membanggakan teknologi kereta cepatnya. Namun sayangnya, sistem kereta cepat Indonesia saat itu belum banyak diekspor ke luar negeri, sehingga gaungnya di kancah internasional tidak terlalu menonjol dibandingkan pesaingnya. Tim Amelia telah melakukan aktivitas liputan di berbagai belahan Asia. Selama beberapa tahun terakhir, mereka menuju ke rute penting kereta cepat di negara tetangga yang menghubungkan dua kota besar. Amelia menaiki rute ini untuk menguji kenyamanannya. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Hanya 1 jam setelah perjalanan dimulai, fakta mengejutkan muncul dan mengubah arah rencana liputannya. Pertama, ia menghadapi kenyataan bahwa kereta cepat tersebut tidak berangkat tepat waktu. Keterlambatan yang serius membuat rencana perjalanan dan jadwal kerjanya berantakan. Setelah itu, saat ia melangkah masuk ke dalam gerbong, pemandangan yang lebih mencengangkan menantinya. Mendengar kata kereta cepat, Amelia membayangkan sebuah perjalanan yang nyaman, namun realitanya sangat berbeda. Jumlah penumpang jauh lebih banyak daripada kapasitas kursi yang seharusnya untuk 2 orang, dipaksakan untuk duduk bertiga. Bahkan ada orang yang berbaring di lantai gerbong. Selain itu, suasana di dalam gerbong sangat gaduh oleh suara penumpang yang berbicara dengan keras. Kenyamanan sama sekali tidak bisa diharapkan. Ditambah lagi, kondisi sanitasi di dalam kereta sangat buruk. Banyak orang berpakaian tidak rapi, dan sebagian penumpang bahkan merokok serta berjudi di dalam gerbong. Dalam lingkungan seperti itu, mustahil untuk bisa beristirahat. Amelia memutuskan untuk turun lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Pengalaman singkat ini memberinya kekecewaan mendalam dan memunculkan keraguan. Apakah semua kereta cepat di Asia memiliki lingkungan yang seburuk ini? Sebagai jurnalis media ternama, Amelia tidak bisa menulis laporan berdasarkan informasi yang tidak pasti untuk menjernihkan keraguannya. Ia memilih kereta cepat dari negara Asia lainnya sebagai objek investigasi. Secara khusus, ia menaruh perhatian pada Indonesia. Ia ingin merasakan langsung kereta cepat Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia dan menyampaikan detailnya secara akurat kepada dunia. Inilah yang menjadi tujuan baru Amelia. Saat memutuskan mengunjungi Indonesia, Amelia menyadari bahwa selama ini ia lebih banyak berpindah tempat di Asia, menggunakan mobil pribadi, jarang sekali menggunakan kereta api atau bus, dan dia belum pernah mencoba kereta cepat. Di sana ia menuju stasiun Halim di Jakarta untuk memulai pengalaman pertamanya. Lagi pula, ini masih di Asia, pasti tidak akan jauh berbeda dengan kereta cepat di negara tetangga, pikir Amelia saat itu. Namun ketika ia tiba di stasiun Halim dan mampir ke toilet station, ia sontak terperangah.
Desain toiletnya sangat modern dan terang, serta diputarkan musik instrumen yang lembut. Di dalam toilet tercium aroma wangi yang samar, bahkan tersedia meja rias yang luas. Yang paling mengejutkan adalah fasilitas toilet sebagus ini bisa digunakan secara gratis jika fasilitas umum. Bahkan toiletnya saja bisa mencapai standar setinggi ini, maka ekspektasi terhadap kereta cepat Indonesia pun semakin tinggi. Sambil mencatat keterkejutannya di buku catatan, Amelia mulai merasakan perbedaan besar dengan pengalamannya sebelumnya dalam situasi tersebut. Ia memutuskan untuk naik kereta cepat dari Jakarta menuju Bandung, namun ia sempat bingung bagaimana cara membeli tiket di mesin penjual otomatis. Ia kesulitan memahami beberapa petunjuk dan tidak tahu tombol mana yang harus ditekan. Amelia mulai merasa cemas. Saat itulah seorang pria Indonesia menyapanya. Pria bernama Pak Budi ini adalah seorang sukarelawan yang bertugas memandu turis asing di stasiun. Pak Budi memahami bahwa Amelia ingin pergi ke Bandung, lalu dengan sabar mengajarinya cara membeli tiket. Selain itu, agar perjalanan Amelia lebih berkesan, Pak Budi juga menjelaskan secara detail tempat-tempat wisata yang wajib dikunjungi. Dasar yang paling diperhatikan. Selama di dalam kereta, rangkaian kejadian ini membuat Amelia benar-benar merasakan kehangatan, keramah tamahan Indonesia, Indonesian Hospitality, dan semangat tolong-menolong. Ekspektasinya terhadap perjalanan kereta cepat semakin membubung tinggi. Selama bertahun-tahun berkeliling Asia, Amelia telah merasakan kebaikan orang-orang di banyak negara. Namun kejadian ini memberinya kesan spesial. Sikap menolong orang yang sedang kesulitan, tanpa mengharap imbalan sama sekali, terasa sangat berbeda dari apa yang ia alami di negara lain. Pak Budi tersenyum ramah dan mengucapkan, "Semoga perjalanan Anda menyenangkan." Sebelum pergi menatap punggung Pak Budi, Amelia menyadari prasangka buruknya terhadap Asia. Mulai runtuh perlahan sama-sama di Asia, tapi tempat yang berbeda memiliki perbedaan yang sangat besar. Gumamnya meski begitu ia belum sepenuhnya percaya. Mungkin saja ia hanya kebetulan bertemu orang baik. Ia tetap waspada, khawatir situasi di dalam kereta akan sama buruknya dengan negara tetangga. Amelia memilih rute Jakarta-Bandung yang selalu ramai penumpang. Setelah naik tangga menuju peron, ia teringat kembali mimpi buruk di negara tetangga. Kegaduhan dan ketidakhigienisan itu, jika Indonesia sama saja, maka tidak perlu mengubah penilaiannya terhadap kereta cepat di Asia. Begitulah pikirnya saat melangkah ke peron. Saat Amelia memeriksa jadwal di peron, terdengar pengumuman yang tak terduga, kereta cepat. Tujuan stasiun Tegaluar akan segera tiba. Ia melihat jam tangannya dan terkejut karena pengumuman itu tepat sesuai jadwal. Situasi ini sempat membuatnya ragu. Apakah ia berada di peron yang salah karena kereta tiba dengan presisi hingga kehitungan detik sesuai jadwal? Orang-orang Indonesia di sekitarnya menyadari kegelisahan Amelia dan dengan ramah membantunya memastikan kereta tersebut Pitli tahu Domedwa adalah kereta yang benar. Ia pun masuk dengan lancar. Alasan Amelia begitu terkejut dengan ketepatan waktu ini sangat jelas. Presisi sistem transportasi publik di Indonesia jauh melampaui ekspektasinya. Ia pernah mendengar bahwa teknologi di Indonesia mulai maju, namun melihat sistem yang begitu presisi adalah yang pertama kalinya. Dari sekian banyak negara yang pernah ia kunjungi, ketepatan waktu transportasi Indonesia tergolong sangat menonjol. Amerika Serikat memang membanggakan diri sebagai negara teknologi, namun dalam hal ketepatan waktu kereta, api masih kalah dibandingkan Indonesia. Ketepatan waktu hush yang tanpa selisih sedetik pun menjadi penemuan baru baginya. Memperdalam rasa hormatnya terhadap kemajuan sistem transportasi publik. Di sini sebelum mengunjungi Indonesia, Amelia mengalami keterlambatan luar biasa. Di negara tetangga di Amerika pun, keterlambatan 30 menit bukanlah hal langka. Namun di Jakarta, efisiensi ini membuatnya merasa bahwa Indonesia adalah surga bagi para pelancong. Saat melangkah ke dalam gerbong, Amelia kembali terkejut. Kursi-kursi dibersihkan dengan sangat rapi, tanpa noda sedikit pun. Lorongnya luas, dan ruang penyimpanan bagasi sangat memadai. Ia menemukan kursinya, duduk perlahan dan merasakan bantalan, kursi yang sangat empuk serta penyandaran yang bisa diatur dengan halus. Jendela yang sangat bersih membuat pemandangan di luar terlihat jernih. Saat waktu keberangkatan tiba, kereta mulai bergerak dengan lembut. Amelia memperhatikan sensasi akselerasinya. Di kereta cepat negara tetangga, akselerasi yang mendadak akan membuat tubuh tertekan ke sandaran kursi. Namun Hush berbeda, ia berakselerasi dengan sangat halus.
Seolah tanpa beban meski kecepatan terus meningkat, tubuh hampir tidak merasakan guncangan. Amelia menatap jendela pemandangan melesat cepat, namun di dalam gerbong sangat sunyi dan hampir tidak ada getaran. Apakah ini makna sebenarnya? Dari kereta cepat, gumam Amelia dalam hati. Tidak hanya cepat, tapi juga memiliki kenyamanan. Inilah esensi dari kereta cepat Indonesia. Meski gerbong hampir penuh, tidak ada suara gaduh. Para penumpang ada yang menikmati pemandangan, membaca buku atau tidur dengan tenang. Ini adalah pemandangan yang bertolak belakang dengan apa yang ia lihat sebelumnya. Sesuatu di dalam hati Amelia mulai berubah saat kereta melintasi pemandangan pegunungan Parahyangan yang indah dengan hamparan sawah dan perbukitan hijau. Amelia terpana, namun di balik kekagumannya, muncul perasaan kompleks kereta cepat. Indonesia memang hebat, tepat waktu dan bersih, tapi apakah hanya dengan ini bisa dikatakan lebih unggul dari negara tetangga? Amelia bertanya pada dirinya sendiri. Negara tetangga memang punya masalah, tapi bagaimana sedang mempromosikan kereta secepatnya ke seluruh dunia dengan agresif? Bukankah momentum itu jauh melampaui Indonesia sebagai jurnalis? Ia merasa harus tetap adil dan tidak hanya melihat sisi baik Indonesia, lalu mengkritik pihak lain secara sepihak. Seorang pramugari datang mendorong kereta layanan, membungkuk dengan hormat dan menawarkan minuman serta makanan ringan. Amelia memesan secangkir kopi. Pramugari tersebut melayani dengan senyuman dan menyerahkan kopi dengan sangat sopan. Setiap gerakannya terasa sangat terampil dan penuh perhatian. Amelia harus mengakuinya dalam hati, namun rasa gengsi muncul kembali. Ini hanya pelayanan yang baik saja, kereta negara tetangga. Mungkin hanya lebih mementingkan efisiensi, pikirnya sambil menyeruput kopi. Ketika pergi ke toilet kereta,